What's up guys, di video kali ini kita akan ngebahas tentang Diana diangkat setinggi langit lalu dijatuhkan dengan kebencian. Ini mempunyai part 1 dan part 2 dan sumber dari terpercaya yaitu Raja Build Clean. Kalian follow aja ya guys. Dua part. Dan ini sepertinya harus membaca ya guys. Jadi saya akan teliti untuk membacanya. Ya. Jadi kita akan membahas ini dengan caption Diana diangkat setinggi langit lalu dijatuhkan dengan kebencian. Kebencian ini artinya para haters yang jatuhkan ya guys, bukan sebagian dari netizen Indonesia artinya guys, bukan semua. Jadi kita jangan salah paham, oke? Salah paham. Diana diangkat setinggi langit lalu dijatuhkan dengan kebencian. 4 bulan yang lalu aku menikmati satu drama kuanggap biasa saja. Konten yang membuat segar dalam kondisi COVID seperti ini. Seru sekali ujarku. Cantik ngajak nikah, sikat bro. Dan aku pun mulai menyukai konten ini. Singkat cerita, aku menunggu part 2. Tibalah saatnya. Gemes sekali, cantik. Wow, bakalan jadi nih kayaknya. Si cowok janji mau temuin cewek. Gila, keren kazak. Terbuailah dengan kisah mereka, YouTuber dari yang ku kenal sampai tak ku kenali, sampai sekali membuat reaction mereka dari part 1 dan part 2. Ya, kalian tahulah banyak YouTuber yang mereaksi ya video dari Vicky Naki, salah satunya YouTuber ternama kategori gaming aja guys. Just No Limit sudah mereaksinya guys. Sepertinya sama denganku menunggu part 3. Jadi mereka juga menunggu part 3. Akhirnya thanks God, muncul part 3. Sih neng, ini Diana cakep banget tapi sedih katanya dihujat. WK. Ginjal kelinci apa coba? What ha? Ramai semua memberitakan, hampir semua reaksi YouTuber muncul tentang Diana. Diana, wow, gadis ini seperti magnet. Lalu kawanku bertanya, lo udah lihat ya yang Diana sama Junaidi? Geram hatiku, buat rusak cerita aja nih. Ya di saat momen-momen di situ enak-enaknya bahas tentang drama Diana dan Vicky Naki, datanglah si Junaidi ya guys. Mahasiswa yang mendapatkan beasiswa ke Kazakhstan di satu universitas dengan Diana. Kalian tahu lah itu ya guys, Junaidi. Geram hatiku, buat rusak cerita aja nih. Tapi aku pun berpikir semua orang ingin kenal dia, so it's okay lah. Part 4, part 5, dan part 6. Aduh, melayang ini cerita. Wow, aku suka banget film lama macam Ada Apa Dengan Cinta, Tenggelamnya Kapal Father Witch, Dylan 1, 2 Milea. Aku babat habis. Tapi ini bukan film dan durasi pendek seperti Magnet. Kalau makanan, kayak makanan rendang bro. Nagih, gila keren. Hari kasih sayang dengan sejuta harapan, aku akan ke Indonesia ujarnya. Tetapi ada masalah dengan komitmen kerja. Entah bagaimana ceritanya, apakah sudah dibicarakan tentang klausel kerja berkaitan one prestasi. Singkatnya, keadaan semakin memburuk hingga Diana memposting kejengkelannya. Alasan sederhana karena merasa manajer sekaligus kawannya dikasari. Diana bukan besar dari dunia tipu-tipu. Spontan amarahnya seperti usia gadis sebayanya. Benar ya guys, di budaya-budaya Eropa atau sebagian negaranya Eropa itu tidak menyukai sifat-sifat dari suatu orang yang menipu ya guys, seperti itu. Tapi mungkin saya tidak ada yang menyalahkan siapa ya guys. Saya hanya membaca di sini. Saya memang berkata dengan fakta bahwa ya banyak sekali orang-orang Eropa dan sebagian dari negaranya Eropa
tidak suka dari sifat Asia ya guys. Ya salah satunya suka menipu, tapi setia di Asian people ya guys. Kita lanjut lagi. Hanya membela teman, gadis ini belum terkontaminasi. Diana masih sama di mata temannya, sosok kawan pelindung. Haters pun berdatangan, muncullah klarifikasi. Diana marah. Tapi isi konten tentang manajer yang ada kesalahpahaman. What? Kok beda isi? Tapi oke lah. Dia marah tapi isi konten tentang manajer yang ada kesalahpahaman. Apa? Kok beda isinya? Tapi oke lah. It's all about manager. Opini publik pun terbentuk. Haters memainkan perannya. Hujatan bulian berkeliaran. Dari mulai Diana sampai ke manajer Vicky hujatan. Dari mulai Diana sampai ke manajer Vicky hujatan. Ya haters ini cepat, gerakan cepat ya guys, membuat momen atau suasana semakin buruk. Emosi tekanan datang dan tak henti fokus ke Diana. Emosi pun keluar. Diana mengeluarkan kata, "Aku tak butuh Indonesia followers. Aku memahami kondisi tertekan, kadang tak sinkron antara ucapan dan pikiran." Hujatan terus berdatangan. Aku berpikir jika aku dapat komentar buruk membuat hatiku tak tenang. Apalagi ribuan komentar datang. Klarifikasi pun datang bahwa ada kesalah pengertian ucapan dan pemahaman. Aku tidak butuh haters dari Indonesia. Aku memahami bukan maksud dia berbicara seperti itu. Dia pun meminta maaf dengan menangis sambil disaksikan ibunda tercinta. "Nak, kamu kuat, kamu harus bertahan." Diana menyatakan kepadanya, "Mama, tinggalkan live IG ini. Kamu jangan baca komentar mereka," sambil berurai air mata dan terbata-bata menahan kesedihan yang sangat dalam. Diana terus menjelaskan. Nah, di klarifikasi itu yang Diana sedih melihat banyak hatersnya berdatangan di live-nya guys. Di situ ada juga mama dari Diana ya guys, yang nama Instagramnya itu Asema 8 berapa itu guys, menonton langsung dan mengomentari, "Nak, kamu kuat, kamu harus bertahan." Dan Diana langsung menyatakan, "Mama, tinggalkan live IG ini. Kamu jangan baca komentar mereka," sambil berurai air mata dan terbata-bata menahan kesedihan yang sangat dalam. Diana terus menjelaskan, terbata-bata seperti ini guys. Ya seperti itu ya guys, terbata-bata. Yang sedih terbata-bata. Diana terus menangis, "Jangan hujat keluargaku, temanku." Muncullah komentar drama cari simpati. Mereka menolak klarifikasi, permohonan maaf. Bagaimana mungkin gadis muda ini sanggup bertahan? Aku tidak bisa bayangkan jika aku menjadi dia. Gerakan unfollow bertebaran. Kita lihat lagi, nggak ada ya guys. Kita ke part 2. Sampai pada titik yang sudah pada puncaknya, bantuan pun tak kunjung tiba. Merasa sendirian, dia blokir Vicky Naki dari Instagramnya. Dia terus bertahan, mencoba tersenyum, dan pada saat yang sama muncul komentar dari YouTuber ternama, "Karena dia tak butuh Indonesia maka saya unfollow." Karena dia tak butuh Indonesia maka dia unfollow ya guys. Dan Vicky membalas, "You got a point ma bro." Diana pun semakin sendiri. Diana bereaksi, pria yang membuat di story-nya guys, ini bahasa Indonesianya. Diana pun bereaksi atau mereaksi dari komentar. Ya kalian tahu lah ya guys. "Pria yang membuatku terkenal dan karena itu saya mendapatkan banyak kebencian sekarang. Jika dia ada di tempat saya akan mendukungnya. Tapi sayang sekali orang tidak selalu tulus. Anda mencapai tujuan, Anda mendapatkan penonton, membuat cerita palsu dengan saya, mempermainkan perasaan saya dengan cara yang sama dan berpura-pura menjadi teman saya. Anda mendukung para pembenci dengan atau tanpa Anda, saya akan berhasil. Semua yang terbaik dan ini terakhir." Di sini katakan Diana dengan atau tanpa Anda itu menurut saya tidak ya guys, tidak terlalu sombong, karena itu suatu targetnya guys, karena dia
pengen sukses menjadi ya seorang polwan ya guys. Kalian tahu sendiri bahwa Dayana sekolah hukum di Universitas Kacguj Nur Sultan. Nah, catatan. Bagaimana mungkin hati nurani kita bisa hilang melihat seorang gadis yang mempunyai hak untuk klarifikasi, hak untuk mohon maaf, hak bahagia, hak menangis kita bantah dengan perkataan terlambat, pura-pura cari simpati dan drama. Apakah kalian mengalami krisis kemanusiaan? Iblis saja malu bertemu Nabi dan masih punya malu. Lantas jenis apakah kalian itu? Shame on you. Ini semua untuk para haters ya guys. Apakah kalian mengalami krisis kemanusiaan? Krisis sifat kemanusiaan ya guys. Rasa iba seperti itu. Iblis saja malu bertemu Nabi. Iblis guys, orang yang paling jahat yang kita anggap di muka bumi ini. Masih ada tata keramanya untuk tidak bertemu dengan orang yang suci di muka bumi ini ya guys. Di alam semesta ini. Lantas jenis apakah kalian itu? Jenis apakah para haters itu menurut kita guys? Menurut abang raja ini, dia bertanya. Itu shame on you katanya. Oke, catatan kedua. Isu nasionalisme, isu bangsa direndahkan untuk menghancurkan seseorang, dibungkus dengan hujatan cacian. Apakah nasionalis tidak memakai adab dan menolak semua permohonan maaf? Bagaimana nasib pelajar, mahasiswa, pekerja di Eropa Timur jika ini direspon oleh mereka? Warganya direndahkan seperti ini, jelas akan timbul isu rasis dan dampak kepada saudara kita yang berada di sana. Shame on you, sudah hilangkah akal kalian terprovokasi isu ini? Catatan poin ketiga, kekuatan netizen Indonesia bisa menjatuhkan dan menurunkan. Bullshit, I don't believe it. Kekuatan netizen Indonesia bisa menjatuhkan dan menurunkan. Bullshit, I don't believe it. Only God can do it. Jadi Bang Raja ini, dan saya juga tidak percaya guys, kekuatan manusia bisa menjatuhkan seseorang gitu. Hanya Tuhanlah yang bisa ya mengendalikan itu ya guys. Kalian hanya jembatan dalam popularitas. Hanya Tuhan yang mampu meninggikan derajatnya atau menghinakan seseorang. Jika kalian hebat, semua konten di sana angkatlah seperti Dayana. Aku pikir itu pekerjaan sulit. Hati-hati dengan sifat takabur karena Anda sedang berada di situ. Kesimpulan, Dayana perempuan muda hebat, tangguh dari putus harapan untuk hidup dan melewati semua rintangan dengan tegar. Dan untuk kalian di luar sana, introspeksi diri, apakah jika berbalik keadaan yang sama, apakah kalian mampu bertahan? Kalian orang yang berpikir, gunakan pikiran kalian, bukan emosi, iri, hati, dengki untuk menjatuhkan seseorang. Jika kita berbeda keyakinan, gunakanlah sisi kemanusiaan. Menyelamatkan satu manusia seperti menyelamatkan seluruh umat manusia. Jadi itulah kata-kata tersentuh, kata-kata according atau opini dari Bang Raja ini. Dan menurut saya banyak yang menyetujui opini ini ya guys. Saya juga ini sangat menyetujui guys, karena abang ini cara berbicaranya sangat cepat guys, dan kalian bisa menonton juga di sini dia menanggapi kata dari bule dari asal dari mana itu guys, Turki yang tinggal di Indonesia, yang kita tahu nama YouTube-nya itu Lamila ya guys, dimana dia pernah membuat video apa sih kesalahan besar dari Dayana, dan kalian bisa menonton apa reaksi abang ini. Dan saya dengar abang ini mereaksi dengan kata sopan dan sangat terperinci dalam menganalisanya guys. Ya seperti itulah, kita lihat komentarnya. Pasti teman-teman sekelas Lunar yakin si Dayana gak usah ditemanin lagi. Terus dijawab, ya udah gak apa-apa, aku cari teman yang lain yang mengerti aku apa adanya. Logika sih gini menurutku. Dari saya mau nangis pas baca part dengan mamanya.
naluri sebagai wanita. Saya juga guys setuju, ini setuju kali. Ketika ibunya komen live ya guys, ini live dari Diana yang berada di Dubai saat itu ya guys, dimana ibunya tidak bisa bertemu di Dubai karena ya itu jauh dari Kazakhstan ya guys. Seperti dari sini kemana ya guys, ke Jepang kayaknya guys, dari Indonesia ke Jepang seperti itu, dari Kazakhstan ke Turki. Kalian lihatlah Jepang di mana itu, bagian timur kali ke sana guys. Kalian lihat di Google Map. Di sana Ibu Dayana berkomentar kalau saya ingat, "Nak, bertahanlah, jangan menangis." Dan Dayana langsung menjawab, "Pergilah Bu, jangan tinggalkanlah live ini. Jadi jangan baca komentar." Jadi Dayana ini lebih baik menanggung kesalahannya sendiri, bukan ikut dengan ibunya ya guys. Tapi kesalahan itu kenapa nggak kita maafkan nih guys? Dia hanya wanita lemah, dan kita malah, bukan kita, para haters malah membuat suasana semakin buruk. Marilah kita buat atau menumbuhkan rasa kemanusiaan kita kembali untuk membela orang-orang lemah ya guys. Kita juga orang lemah, tetapi jangan melemahkan orang yang lebih lemah gitu guys. Jadi dari Neti Afizat ini menyatakan, "Saya mau nangis pas baca part dengan mamanya. Naluri sebagai wanita. Anak dan orang tua pun keluar sesaktu. Pasti saya ikutin perkenalan mereka dari awal. Pertemanan mereka sangat sweet sekali. Saya bisa rasakan kepolosan sosok Dayana ini, polos dan apa adanya tanpa kebawa gimmick-gimmick." Ya seperti itu ya guys. Seperti biasa, kalian bisa memfollow atau melihat karya-karya Bang ini langsung di nama Instagram ini guys, raja_build_clean. Jadi saya semua mereaksi semua postingannya ini, saya sudah minta izin ya guys. Kalian kalau nggak percaya, kalian bisa melihatnya langsung ya guys. Tunggu. Mana sih? Ini guys. Bang, izin repost sebagian dari uploadan Abang. Sekalian mempromosikan channel Abang. Terima kasih. Di like dan oke katanya. Jadi saya membuat ini ke YouTube agar mereka para haters, ya ini usaha dari kita untuk menumbuhkan rasa kemanusiaan lagi para yang minus akhlak ya dibilang ya guys. Oke, seperti inilah dulu dari video saya. Bila ada kata-kata saya yang salah atau susah dipahami, saya minta maaf. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nanti saya akan buat di deskripsi nama dari Instagram abang kita ini, link Instagram dari abang kita ini. Nanti kalian tinggal klik ya guys, dan jangan lupa follow Instagramnya. Sampai jumpa.